Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Ngaso, ngobrol asik OSIS. Oke, jadi di sini aku sebagai host, perkenalkan nama aku Cindy Aulia Putih, aku dari KKBT 3. Oke, jadi di sini kita kedatangan tamu spesial nih. Ayo tebak siapa? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi di sini kita kedatangan tamu oleh teman-teman OSIS kita. Oke, di sini ada ketua dan wakil ketua OSIS. Boleh perkenalan dulu kakak? Halo teman-teman semuanya. Halo. Mulai dari aku dulu ya. Ya, oke. Kenalin, nama aku Muhammad Maulana Nasruddin. Saya dari kelas 11 SM3 dan di OSIS jabatan saya sebagai ketua OSIS. Wow. Oke, jadi perkenalin, nama aku Kirana Nida Dwi Pertiwi. Kalian bisa panggil aku Kirana. Aku dari kelas 10 KKBT 1 dan jabatan aku di OSIS sebagai wakil ketua OSIS. Wow. Oke, apa sih yang membuat OSIS itu seru menurut Kak Maul dan Kirana? Ya. Mulai dari aku dulu ya. Iya, nggak Oke. apa-apa. Menurutku ya, kalau untuk menurutku pengalaman yang seru di OSIS itu di saat kita bersama, di mana kebersamaan itu terus membersamai kita istilahnya, dimana kita bisa mengenal satu sama lain, terus gimana kita sering sharing di situ, terus kita jadi lebih paham tentang gimana sih perasaan mereka masuk ke OSIS. Di situ jujur aku sebagai ketua kan juga pasti ngerasain gimana mental teman-teman semuanya tentang program-program yang ada di OSIS dan juga tentang gimana sih untuk OSIS kedepannya gitu kan, saya juga tahu lah gimana, dan itu menurutku seru banget di saat kita bisa bersama di situ. Oh, sharing-sharing gitu ya, Kak. Yeah. Ayo. Kalau dari pendapat dari aku, ya hampir-hampir mirip sama pendapatnya Bang Maul. Yang serunya itu waktu kita bersama. Nah, di serunya itu, kalau dari aku sendiri, aku tuh bisa ngekspresiin diri aku gitu lah. Aku bisa lebih leluasa ngekspresiin diri aku bisa nyoba berbagai passion baru, aku bisa nyoba jadi, misal yang paling gampang aja, misal ada yang jadi sekretaris, terus bendahara, itu kan ganti-gantian. Yeah. Nah, di situ aku juga bisa ngerasain hal itu loh. Aku yang suka itu sih. Itu juga seru dan dapat teman-teman baru dari berbagai kelas yang awalnya kita tuh nggak kenal gitu kan. Jadi itu tambah bikin aku tuh wah, OSIS seru banget ternyata guys. Oke, di dalam OSIS itu ada program kerja apa aja sih? Mungkin bisa dijelaskan dari yang paling oke ataupun yang paling inovatif gitu. Untuk program kerja sih dari OSIS ya inilah salah satunya, yaitu Ngaso. podcast Ngaso ini merupakan salah satu program kerja OSIS yang merupakan inovasi lanjutan dari periode OSIS yang kemarin. Terus selanjutnya juga ada kayak program kerja bank sampah, di mana kita kayak mengumpulin terus kayak botol-botol gitulah, di mana nanti bisa dibuat tipografi seperti tulisan-tulisan dari botol-botol bekas yang dibentuk kayak huruf-huruf gitu. Terus nanti juga bisa botol-botolnya itu dijual ke pengepul, dan juga tentang proker yang spekta. Di situ ada kayak madingnya itu ada informasi-informasi terkait event-event OSIS lah. Bahkan juga nanti ada terkait informasi ujian, terus informasi tentang siswa-siswa berprestasi seperti itu. Wow, keren banget program kerjanya. Iya. Untuk Kak Kirana gimana? Kalau dari aku, yang menurut aku paling oke sih yang program kerja yang senam. Nah, itu yang olahraga bareng OSIS. Itu menurut aku yang paling oke sih, karena itu merupakan suatu inovasi baru yang sebelumnya kan nggak pernah nih, tapi OSIS ngadain itu. Nah, di samping itu siswa-siswa tuh juga ayo ngadain senam dong, terus akhirnya dijadiin proker dan akhirnya jadi. Jadi itu aku ngerasa itu keren banget. Terus teman-teman OSIS juga bisa bareng-bareng ngejalanin proker itu pada semangat semua juga, dan wah, itu yang keren. Sama satu lagi, proker apa ya namanya, kayak kolaborasi dengan ekstrakurikuler di sekolah lain. Kita kayak sparring istilahnya, sparring volley, sparring futsal gitu. Jadi kita hubungin ekskul lain buat nanti disparingin sama ekskul volley di sekolah kita. Wow, keren. Aplaus dulu teman-teman. Oke, kan tadi Kak Maul dan Kiran udah menyebutkan program kerja nih. Lalu adakah tantangan terbesar dalam menjalankan suatu program kerja tersebut? Terus bagaimana cara menghadapinya? Menurutku tantangan terbesar ya dari mulai kita mencetuskan sebuah ide, di mana kita harus
bisa mempengaruhi seluruh anggotanya, meyakinkan bahwa proker itu untuk kedepannya bakal berjalan. Terus tentunya juga harus bisa menyemangati anggotanya supaya bisa terus maju dan juga mendukung proker yang sudah aku buat atau yang kita usulkan gitulah istilahnya. Terus nanti juga bakal ada kayak tantangan di mana kita harus minta izin dulu pada pihak kesiswaan, bahkan nanti juga ada masalah tentang gimana nanti kita pengaplikasian dana lah gitu istilahnya. Oke. Lalu mungkin juga boleh diceritakan sedikit tentang pengalaman-pengalaman dalam menjalankan program kerja tersebut ataupun pengalaman dalam berorganisasi di dalam OSIS. Pengalaman dalam berorganisasi dalam OSIS. Ya. Pengalaman yang aku dapetin sih banyak banget sih sejauh ini, dan sejujurnya aku baru jadi OSIS itu sekitar 4 bulan yang lalu, dan itu aku udah dapat banyak banget pengalaman yang wah buat diri aku ini keren banget, dan ini baru pertama kali buat aku kan. Pengalaman di OSIS tuh yang pertama pastinya pengalaman tentang kerja sama tim. Kita bagaimana pengalaman kita itu diuji, kita juga dilatih kemampuan kita dalam berkomunikasi dalam anggota-anggota gitu kan. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa menumbuhkan jiwa kepemimpinan, jiwa korsa dan lain sebagainya. Mungkin mau menambahin? Kalau pengalaman sih, kalau dari kelas aku pas zamannya kelas 10, aku tuh kurang kayak excited di OSIS jujur aja, karena memang di situ aku juga namanya juga butuh waktu buat beradaptasi. Tapi mulai sekarang aku udah berani untuk keluar dari zona nyaman aku buat nanti bisa lebih baik lah, terus sehingga aku bisa dapat ya aku ya sekarang inilah istilahnya, yang dulunya itu aku nggak bisa ngomong depan publik, terus sering grogian, terus bener-bener nol banget lah tentang organisasi itu, dan sekarang aku udah dapat istilahnya gitu. Jadi mencoba hal baru gitu ya, Iya, Kak? mencoba hal baru. Oke. Terus mungkin menurut kalian gimana sih cara mengatasi anggota yang pasif dalam OSIS itu, atau mungkin takut orang yang takut menyampaikan pendapat? Kan biasanya ada tuh dalam organisasi. Nah, itu gimana? Gini, biasanya kan anggota-anggota itu kan takut karena memang mungkin kepada ketuanya, istilahnya ketuanya itu Nyeremin lah gitu. Iya, istilahnya Iya. gitu. Nanti kalau ketuanya marah kalau aku nyampein gini gimana, gitu kan mesti ada pemikiran gitu kan. Jadi mungkin kita bisa lebih untuk pendekatan pada anggota itu, terus kita ajak ngobrol lah tentang gimana dia di rumah, terus gimana pengalaman dia selama masuk OSIS, masuk OSIS itu gimana rasanya. Terus kita juga harus memberikan motivasi pada mereka bahwa nanti kalau mereka memberikan sebuah pendapat, sebuah aspirasi itu nggak bakal kita tolak secara mentah-mentah, tapi kita juga akan saring lagi sehingga nanti semua itu terlibat dalam pengusulan ide dan juga konsep dalam membuat sebuah acara dan organisasi. Nah gitu. Oke, mungkin aku mau menambah sedikit. Kalau dari aku itu bener banget. Kalau kita itu harus melakukan pendekatan. Nah, plusnya dari aku tuh kita itu kayak mancing anggota itu gitu loh, kayak gimana dengan pendapat kamu gitu kan, kita tanyain satu-satu. Nah dengan begitu tuh dia jadi ngeluarin pendapatnya, dan kalau kita welcome atas pendapat itu, dia juga bakal lama-lama juga wah ternyata pendapatku ya diterima, ya nggak disia-siain, ya nggak disepelein gitu aja gitu kan. Dari situ mungkin dia bisa mikir kalau wah ternyata nggak apa-apa ya ngutarain pendapat kita tuh gitu. Oke. Dari untuk selanjutnya itu, dari sekian lama menjadi OSIS, adakah pelajaran yang cukup berarti bagi kalian? Bagi pribadi maupun bagi anggota yang lain, mungkin bisa dijelaskan sedikit saja. Bang Maul dulu mungkin yang udah lebih lama. Apa tadi? Gimana? Dari sekian lama menjadi Oh, OSIS, adakah pelajaran yang cukup berarti bagi kalian atau bagi anggota OSIS gitu? Kalau pelajaran yang berarti sih ya itu tadi, aku berani mencoba hal baru, terus berani keluar dari zona nyaman, terus aku bisa berkembang lebih jauh lagi dalam organisasi ini. Yang awalnya mulai itu aku bisa dibilang introvert banget. Aku nggak suka yang namanya kerumunan orang, terus yang namanya komunikasi sama orang tuh paling-paling juga jarang. Pol-polnya juga sama temen sendiri, dan itu pun cowok. Dan dulu pun aku tuh kalau komunikasi sama cewek itu kayak agak grogi. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah agak enggak. Ya, jadi itulah sedikit pengalaman aja.
Oke, dari Kirana gimana? Kalau dari aku ya hampir mirip-mirip sih, kayak aku bisa nyoba hal-hal baru, aku bisa ngembangin diri aku, dan aku bisa ketemu hal-hal baru yang sejujurnya belum pernah aku rasain gitu loh. Terus kayak aku bisa ketemu teman-teman baru, pengalaman-pengalaman berharga bagi aku sendiri yang pastinya bakal aku kenang selalu sih ini. OSIS sangat berpengaruh besar ya Kak. Oh, Gitu. iya. Selanjutnya akankah ada inovasi program kerja baru ke depannya yang akan dibuat bersama anggota OSIS yang baru? Kalau inovasi sih kemarin ada usulan buat kita kolaborasi sama organisasi Rohis, di mana kita membuat sebuah forum saluran, itu namanya Sakarista, singkatan dari Sakarotum dan Persista. Kalau Sakarotum kan Persatuan Rohis Mantul kan ya, kalau Persista kan Persatuan OSIS Rota. Jadi kita kolaborasi di situ, terus kita menyebarkan semacam kayak ilmu-ilmu tentang agama. Kita juga kan ada sekbid yang namanya kerohanian. Di situ kita libatkan di dalam proker itu supaya nanti OSIS sama Rohis tetap bisa bareng-bareng buat nyebarin ilmu gitu. Nih, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Harapan kalian untuk anggota OSIS itu apa sih? Atau teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, atau bahkan harapan untuk program kerja kalian ke depannya? Mungkin bisa disampaikan? Untuk harapan ke teman-teman sih semoga kita di OSIS juga tetap terbuka, komunikasi tetap jalan, terus kita kolaborasi juga dengan baik, terus kinerja OSIS juga lebih efisien tentunya. Terus aku harap besok kita bisa kolaborasi dengan beberapa organisasi yang ada di sekolah supaya nanti kita juga bisa mempererat hubungan lah istilahnya, dan juga kolaborasi dengan ekskul-ekskul lain, nggak cuma ekskul olahraga tapi juga ekskul-ekskul kayak animasi dan lain-lain gitulah. Terus harapan untuk teman-teman di rumah, kalau besok mau join OSIS yang adik-adik kelas adik-adik kelas besok yang mau masuk Rota atau mau join OSIS itu jangan takut, karena OSIS itu juga dimana kita belajar kebersamaan, dimana kita juga belajar tentang organisasi, terus kita juga pastinya belajar tentang public speaking, dan masih banyak lagi kita bisa belajar di situ. Oke, tambahan dari aku yang masih mikir nih buat penonton-penonton yang lain yang besok niatannya mungkin mau masuk OSIS, jangan takut teman-teman. Kalian jangan mikir OSIS tuh gini-gini, wah empasin pikiran gitu, karena sejujurnya nggak kayak gitu teman-teman. Di samping hal itu kita nemuin hal-hal baik lainnya, hal-hal banyak yang baik-baik lainnya. Kita bisa ketemu teman-teman baru, pengalaman-pengalaman baru, perkembangan diri kita juga pastinya makin luas dan sebagainya. Aku harap kalian join OSIS Jangan ya. takut join OSIS. OSIS tuh seru guys. Join ya guys, jangan sampai takut. Oke. Iya. Coba hal baru. Mencoba hal baru. Oke, jadi segini saja sharing-sharing kita dengan teman-teman OSIS kita. Pantengin terus YouTube Rota Media TV untuk menunggu episode selanjutnya buat ngaso. Oke, bye-bye teman-teman. Aduh, nggak berhasil OSIS ya. Oke, boleh. Ayo. Ngaso.